Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi pada perkuliahan listrik dan elektronika. Kali ini kita akan membahas semikonduktor ekstrinsik. Kita melanjutkan semikonduktor yang kemarin intrinsik. Oke, di semikonduktor ekstrinsik itu sendiri, kita akan jadi semikonduktor ekstrinsik, kita akan melibatkan proses pencemaran atom-atom penyumbang atau atom donor dan juga atom reseptor. Kemudian eh, proses ini dijelaskan menjadi dua, pembangkitan dan juga penggabungan kembali. Jadi akan ada generation dan juga recombination dari pasangan Hall elektron. Di tahap pertama, proses pertama, ada proses pembangkitan, di mana kita pastikan Hall elektron terjadi karena energi panas cukup diberikan pada elektron di beta valensi. Di beta valensinya itu diberi energi panas. Makanya ketika kita menyentuh kabel, misal kabel yang nggak terupas ya, biasanya kabel ataupun charger misal, itu akan terjadi panas. Itu proses pembangkitannya. Kemudian energi minimum yang diperlukan agar elektron dapat berpindah dari beta valensi ke beta konduksi disebut energi jet, gap, atau EG. Diukur dalam satuan volt, EV ya, biasanya ke generation. Kemudian laju pembangkitan ignition rate-nya pasangan elektron akibat panas sangat bergantung pada suhu dan sifat material konduktor. Pada suhu yang lebih tinggi, lebih banyak pasangan Hall elektron dapat dihasilkan karena energi thermal yang tersedia juga meningkat. Jadi ketika misal charger dipegang itu panas kabelnya ya, itu karena lebih banyak pasangan Hall elektronnya. Kemudian proses yang kedua ada proses penggabungan kembali atau recombination. Dalam semikonduktor Hall elektron yang dihasilkan akan bergabung kembali dalam proses recombination. Di mana ini akan memiliki laju R-nya, di mana R laju penggabungan kembali ditulis dengan cara dihitung dengan cara R kali N kali P atau coefficient recombination dikali konsentrasi elektron bebas dan dikali konsentrasi hole bebas. Jadi tetap melibatkan N-nya elektronnya, P-nya hole-nya dikali dengan koefisiennya. Dalam semikonduktor intrinsik atau murni, konsentrasi hole elektron sama, jadi N sama dengan P sama dengan Ni. Konsentrasi intrinsik, jadi ketika kita menghitung lajunya atau G atau R itu sama dengan R Ni kuadrat atau R dikali N dikali N atau R dikali P kali P. Jadi dia kuadratnya. Konsentrasi pembawa muatan dalam semikonduktor yang doping. Jadi semikonduktor yang telah dicemari atom-atom donor atau reseptor, konsentrasi Hall elektron berubah bergantung pada jenis doping. Hubungan dasarnya hukum kegiatan massa tetap berlaku, yaitu NP sama dengan Ni kuadrat. Netralitas listrik, mana dalam kristal, ini misal bahannya kristal, meskipun ada mengangkut muatan Hall dan elektron, keseluruhan kristal harus tetap netral secara listrik. Jadi dia dari bahannya harus tetap netral. Kemudian ketika kita menghitung agar muatannya netral, didapatkan persamaan P sama dengan P ditambah ND sama dengan N tambah Na. Hole dibandingkan dengan elektron. Konsentrasi pembawa mayoritas dan minoritas, di mana semikonduktor tipe N, kan ada tipe N sama tipe P, ketika dia dicemari atom donor, maka Na sama dengan 0, atau tidak ada atom akseptor. Konsentrasi Hall P sebagai pengangkut minoritas dapat dihitung dengan P N sama dengan Ni kuadrat per N
N sama dengan Ni kuadrat per Nd. Dalam konduktor tipe P, di mana semikonductor sama dengan atom akseptor, jadi dia ada atom akseptornya, konsentrasi Hall P sebagai pengangkut mayoritas mendekati konsentrasi atom akseptor Na. Jadi P mendekati Na. Konsentrasi elektron bebas Np, hitungnya Np sama dengan Ni kuadrat per P sama dengan Ni kuadrat per Na. Oke, kita lanjutkan. Ini rumus-rumusnya ketika kita menghitung konduktivitas semikonduktor ekstrinsik. Kemarin kita belajar mengenai konduktivitas semikonduktor intrinsik, ini ekstrinsiknya. Jadi ketika menghitung rapat arus, sama dengan muatan elektronnya dikali dengan konsentrasi elektron, dikali mobilitas elektron, ditambah Hole-nya, konsentrasi Hole-nya, dikali mobilitasnya, baru dikali E atau medan listriknya. Kemudian untuk semikonduktor tipe P, jadi dia sama, konsentrasi elektron, pembawa minoritas, pembawa mayoritasnya mana. Kemudian semikonduktor tipe N, dia rapat arusnya sama dengan yang elektronnya sebagai mayoritas, hole-nya sebagai minoritas. Itu untuk perbedaan semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Ini untuk rumus konduktivitas dalam semikonduktor ekstrinsik, di mana konduktivitas dapat dihitung dengan tipe N sendiri dan tipe P sendiri dan tipe N sendiri. Konduktivitas sama dengan E dikali NP mu E tambah PP mu H. Jadi kita dapat, sehingga jika pembuatan muatan minoritas, NP dapat diabaikan, konduktivitas dari P menjadi ini di bawah. Kemudian untuk tipe N juga sama. Jadi beda di N elektron dan P hole-nya. Kemudian jika pengangkut muatan minoritas dapat diabaikan terhadap mayoritas, maka dia bisa dijadikan satu. Atau JP sama dengan PPE mu H kali E. Kemudian konduktivitas dari P-nya dari hole-nya PPE mu H. Dan juga sebaliknya untuk yang tipe N. Ini contoh soal dari semikonduktor ekstrinsik. Soal pertama, apakah yang terjadi jika kristal germanium murni dicemari dengan atom-atom trivalen? Jadi ada kristal germanium murni, intrinsik, dicemari dengan atom-atom trivalen, bervalensi 3. Itulah perubahan sifat listrik pada suhu kamar dari sebuah kristal germanium murni jika setiap 1/10 juta atom germanium digantikan oleh 1 buah atom boron, yaitu dari nilai lama berapa menjadi nilai baru berapa. Dalam hal konsentrasi Hole dan elektron bebas, konduktivitas dan resistivitas bisa dihitung dengan tabel 1 ini. Untuk diketahuinya bisa dilihat tabel 1. Oke, kita kerjakan bersama untuk soal A. Apa yang terjadi jika kristal germanium murni dicemari atom-atom trivalen? Jawabannya, jika dicemari atom-atom trivalen, maka terjadi perubahan dari bahan semikonduktor intrinsik, kan murni, germaniumnya, jadi intrinsik, menjadi bahan semikonduktor ekstrinsik tipe P yang lebih mengantarkan listrik. Kenapa tipe P? Jadi ketika dia dicemari atom-atom trivalen di bagian kanan bawah, itu akan terjadi atau akan menjadi semikonduktor tipe P. Untuk yang soal kedua, perubahan sifat-sifat listrik pada suhu kamar dari atom kristal germanium. Jadi kita menghitung konsentrasi Hole yang terlebih dahulu. Konsentrasi Hole sama dengan konsentrasi elektron, karena kita anggap sama Hole dan juga elektronnya, kan sama dengan P.
Konsentrasi pengangkutan sama dengan P kali N I sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 19 per meter kubik. Konduktivitasnya kita bisa pakai N atau pakai P, kemudian dapatkan 2,2 S per M. Resistitivitasnya 1 per konduktivitas, dari 1 per 2,23, jadi dapatkan 0,448 ohm meter. Dapat bahan baru germanium cemari dengan boron 1 per 10 juta bagian tipe P. Jadi kita menghitung konsentrasi atom germanium dulu, kemudian dihitung konsentrasi hole-nya, kemudian nanti dilanjutkan ke konsentrasi elektron bebas. Setelah itu menghitung konduktivitasnya, dapat 134,25 S per M, dan resistitivitasnya 1 per konduktivitas, jadi dapat 0,00745 ohm meter. Itu teman-teman terkait mata kuliah listrik dan elektronika pada pertemuan ke-11. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di kelas apabila ada pertanyaan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.